Baik, tadi saya melihat ya, saya tertarik dengan apa yang diuraikan oleh Saudara Daniel terkait dengan puasa di dalam pemahaman ajaran Kristen. Jadi kalau kita berbicara mengenai puasa, berarti ini kan merupakan sebuah anjuran yang memang diperintahkan oleh Tuhan di dalam pengajaran Bani Israel. Misalnya di dalam Hakim-Hakim 20:26. Ini perintahnya jelas untuk kemudian orang-orang terdahulu itu berpuasa. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bagaimana kemudian umat Islam itu melakukan puasa seperti yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Al-Quran mengabarkan bahwa orang-orang yang beriman itu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang beriman sebelum datangnya umat Islam, yaitu mereka yang hidup di bawah naungan ajaran para nabi. Nah, lalu kemudian yang menarik perhatian saya dari jabaran saudara saya, di dalam kitab saudara kan tidak ada, khususnya perjanjian baru itu tidak ada hukum wajib. Bahkan kalau kita melihat tentang puasa itu larinya kepada aturan daripada apa yang kemudian menjadi syariat di dalam kehidupan para ahli Taurat. Bahwa sampai hari ini mereka itu berpuasa, mereka itu menjalankan aturan main yang mereka anggap sebagai sebuah gerakan di dalam penyembahan terhadap Tuhan yang umat Islam sebut dengan puasa. Lalu kemudian orang-orang Yahudi juga mengenalnya dengan konsep yang sama. Misalnya ketika mereka melaksanakan puasa pada hari-hari tertentu seperti tanggal 10 Tisri atau 10 Muharram. Mereka juga berpuasa pada hari Sabat, upacara pernikahan atau nuptial atau Yom Kippur dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam konsep yang saya tahu, orang-orang yang hidup di bawah ajaran Paulus itu diajarkan bahwa kamu tidak akan mendapatkan Yesus itu tidak akan berguna bagimu jika kamu mengharapkan apa yang kemudian berasal daripada hukum Taurat. Nah, salah satu daripada apa yang menjadi aturan mainnya hukum Taurat itu atau Taurat Nabi Musa itu adalah adanya anjuran puasa. Itu gimana itu, Bang? Sementara Paulus mengatakan 1 Korintus 15 nomor 56, sengat maut itu adalah dosa dan kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Sehingga Yesus itu harus mati di atas tiang salib untuk kemudian menggenapi ajaran Taurat. Maksudnya membebaskan teman-teman Kristen dari syariat-syariat yang dilakoni oleh Bani Israel. Tapi kok masih ada Kristen yang puasa? Apakah tidak takut terhadap kecaman Paulus bahwa Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau kemudian mengharapkan kebenaran dengan melakukan hukum Taurat? Itu gimana itu, Bang? Silakan. Ya, kalau puasa itu sendiri tidak dilarang Paulus, tetapi yang dimaksud dengan hukum Taurat yang dikatakan Paulus itu adalah ketentuan-ketentuan mitzvot, ketentuan-ketentuan hukum Musa, di mana, nah ini sayang sekali debat tempoh hari Ustadz Suma dengan saudara saya Erben nggak paham soal hal ini. Jadi saya juga sangat sayangkan sekali debat itu terjadi ya. Jadi yang tidak menjadi kewajiban orang Kristen itu adalah melakukan ketentuan-ketentuan hukum Musa. Contoh aja nih, mempersembahkan korban, bakaran, yang itu semua berlaku di dalam bait suci. Tetapi soal-soal seperti hal-hal rohani seperti puasa, itu kami berpuasa bukan karena kami ingin melakukan
hal-hal yang besar seperti hal yang terjadi di zaman Musa ya, pada hari Sabat ya kan, pada hari pendamaian kan itu ada puasa juga. Kami melakukan puasa bukan karena hari itu gitu. Kami melakukan puasa karena panggilan rohani gitu, panggilan Tuhan, kalau kami percaya seperti itu. Jadi sudah berbeda makna, tetapi poin yang mau diambil situ adalah puasa itu untuk mematikan keinginan daging, supaya orang-orang yang, contoh aja kita semua kan nggak lepas dari dosa kan, seperti marah. Kita mungkin bukan pemarah, tetapi ketika ada cobaan datang yang bisa membuat kita marah, nah puasa itu gunanya seperti itu. Jadi orang diajar ya, diajar secara tidak langsung, dengan dia berpuasa itu dia dapat menekan amarahnya gitu kan. Dia nggak mengundang orang datang pukul dia, tetapi kalau hal itu terjadi, bagaimana sikapnya menghadapi hal itu? Ya ketika dia berpuasa dia bisa menahan itu. Tapi kalau orang yang nggak puasa, ya pasti dia cuma main otot kan. Nah itu esensi puasa ya. Ada puasa di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi peruntukannya itu nggak sama dengan yang di Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama itu kan sudah ada tuh ketentuan-ketentuannya. Kamu puasa untuk ini, kamu puasa untuk hari ini, untuk hari ini. Kamu mempersamakan korban untuk ini. Ada tujuannya gitu. Tetapi kalau orang Kristen kan, Yesus Kristus telah menebus gitu ya. Jadi mereka melakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Untuk dia dan Tuhan. Gitu. Itu aja sih. Iya. Jadi gini, memang kita lihat di dalam Perjanjian Baru ya, misalnya di dalam Lukas 18 nomor 12, itu hanya membahas tentang puasanya orang Farisi. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam Matius 4 nomor 1 sampai nomor 2 itu hanya membahas tentang puasanya Yesus. Nah, selain itu memang kita tidak menemukan satu anjuran yang mengikat ya. Ketika diceritakan tentang puasa di dalam Perjanjian Baru, itu hanya menceritakan tentang Yesus, bagaimana dia berpuasa. Matius 6 nomor 16 sampai nomor 18. Tapi kita tidak menemukan adanya anjuran bahwa itu adalah merupakan sebuah kewajiban, apapun dasar pijakannya kemudian. Namun kalau kita melihat di dalam hukum Taurat, di Keluaran misalnya 34 nomor 28, Ulangan 9 nomor 9, Ulangan 18 ayat nomor 18 nomor 25, dan kemudian Ulangan 9 nomor 11, lalu kemudian Imamat 16, lalu kemudian pokoknya banyak data-data yang kemudian memang orang-orang Yahudi mengikat diri dengan aturan mainnya Tuhan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran itu tadi. Bahwa orang-orang terdahulu itu diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ta'allakum tattaqun. Jadi perintahnya jelas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Nah, jadi kedudukannya memang wajib atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Poinnya bukan hanya merasa lapar, bukan hanya merasa haus, tapi poinnya di sini adalah agar kamu bertakwa. Artinya tujuan daripada puasa itu lebih cenderung kepada nilai rohania. Bagaimana kemudian orang yang berpuasa itu memiliki kepekaan terhadap rohani. Makanya dikatakan bertakwa. Kalau bertakwa ini berarti sifatnya esensi iman. Ketakwaan berarti bersifat kepada rohania, batinia. Sedangkan yang saya terangkan tadi, bahwa di dalam penjabaran tentang puasa di dalam Perjanjian Baru itu hanya bercerita tentang Yesus. Bercerita tentang hal yang kemudian pernah dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, poin yang ingin saya utarakan di sini, sahabat saya, di dalam pengajaran Paulus Galatia 5. Di situ diterangkan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka.
Jadi ada keinginan, ada anjuran, ada penekanan oleh Paulus bahwa pengikutnya, yaitu non-Yahudi, itu harus betul-betul merdeka. Kenapa merdeka? Karena dikatakan Yesus telah memerdekakan kita. Yesus memerdekakan kita dari mana? Dari hukum-hukum itu tadi, dari ketetapan-ketetapan Tuhan itu tadi, yang berisi larangan dan perintah. Makanya Paulus menekankan, karena itu berdirilah dengan teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jangan lagi mau tunduk kepada aturan-aturan. Karena Yesus telah memerdekakan kita. Sehingga di dalam Galatia 5 nomor 4 itu diterangkan, kamu lepas dari Yesus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Anda masih berpuasa, ya Anda di luar kasih karunia Yesus. Itu poin yang saya dapatkan. Tapi itu bukan final, itu penafsiran saya pribadi. Itu bukan final, itu penafsiran saya pribadi. Dan silakan sahabat saya kemudian mengurai apa yang keliru dari apa yang saya sampaikan. Yang pada intinya, di dalam Galatia 1, itu jelas menyatakan bahwa orang-orang Kristen atau pengikut Paulus non-Yahudi ini, itu harus sungguh-sungguh merdeka dari apa yang kemudian diajarkan Tuhan berupa ketetapan kepada Bani Israel yang kami sebut dengan sebutan syariat. Syariat ini adalah hukum-hukum, diantaranya adalah puasa. Karena itulah kemudian tidak ada hal yang wajib di dalam perjanjian baru. Bahwa diwajibkan seperti ini, diwajibkan seperti itu tidak ada. Saya belum pernah temukan. Terkecuali kalau saya lalai di dalam mempelajari perjanjian baru itu. Silakan kawan. Iya, makasih ya. Jadi Galatia 5 itu betul itu disampaikan kepada orang non-Yahudi. Itu bangsa apa tuh saya lupa. Nah, jadi ketika Rasul Paulus menyampaikan ini ya, karena apa? Orang Yahudi itu yang masih hidup di dalam kuk perhambaan. Nah, kuk perhambaan di sini sebenarnya saya mau jelaskan dulu nih sebelum saya lanjut. Yang saudara Suma sampaikan itu yang dimaksud dengan kuk perhambaan itu adalah ajaran-ajaran para rabi. Jadi begini, saudara Suma, itu bukan Paulus menghilangkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu yang ke-10 itu, ya, itu hukum Tuhan. Nah, di dalam prakteknya Musa menjabarkan menjadi 613 hukum ya, beserta konsekuensi dari pelanggaran hukum itu. Contoh, jangan berzina. Di hukum Tuhan nggak ada konsekuensi ketika melanggar hukum itu. Nah, Musa yang menjabarkannya. Nah, ini yang dipelajari oleh anak-anak Yahudi umur 10 tahun. Mereka mempelajari Mishnah. Mishnah itu ada halakha, ada haggadah ya. Halakha itu berisi hukum-hukum yang disampaikan Musa. Nah, itu dipelajari. Nanti umur 12 tahun baru mereka mempraktekkan hukum itu. Nah, anak-anak mitzvot ini, mereka ketika gagal melakukan hukum Taurat, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Itu anak umur 12 tahun ke atas. Tetapi anak umur 12 tahun ke bawah, itu sebelum mereka mempraktekkan hukum itu, mereka nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Contoh, seumpama mereka mengingini mainan teman mereka nggak bisa dimintai pertanggungjawaban karena mereka belum melakukan hukum itu, mereka baru sekedar mempelajari. Nah, ini Mishnah ini berkembang sampai kepada zaman para nabi, ini diajar terus. Nah, zaman para rabi nanti ya, ketika pada zaman para rabi ini pun mencoba mengajarkan ulang gitu ya Mishnah ini ya, tetapi di dalamnya ada penafsiran-penafsiran, saudara Suma. Nah, penafsiran-penafsiran inilah yang menjadi hukum tambahan. Contoh, di dalam hari Sabat itu ada sekitar 30 lebih larangan yang diperintahkan oleh para rabi ini. Nah, larangan-larangan tambahan para rabi ini yang memberatkan orang Israel.
Ini yang ditekan oleh Rasul Paulus bahwa kamu tidak lagi di bawah perhambahan hukum Taurat ini yang adalah tambahan-tambahan manusia ini. Ini pun dijelaskan oleh Tuhan Yesus, ya. Makanya Yesus dalam satu ayat dia berkata bahwa marilah kepadaku yang letih lesu, ya kan, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Yesus ini sebagai rabi, dia tidak memberatkan orang Israel. Makanya dia bilang pikulah kuk yang ku pasangkan, karena kuk yang kupasangkan itu bebannya ringan gitu. Tidak sama seperti para rabi Farisi lainnya yang memberikan peraturan-peraturan itu yang memberatkan orang Israel. Bayangkan coba saudara Suma ya, itu pada hari Sabat nggak boleh jalan jauh dari 5 meter kalau dia ada memegang sesuatu ya, mengangkat barang misalnya. Dia nggak boleh jalan lebih dari 4 atau 5 meter kalau nggak salah itu. Karena kalau dia lebih dari itu dia akan dikatakan telah melanggar hukum itu, mitzvot itu. Makanya ketika Yesus punya murid itu petik gandum pada hari Sabat itu kan ditegur oleh orang-orang Farisi ini kan, bahwa mereka melanggar hukum Taurat ya. Padahal Musa itu dalam memberikan perintah itu tidak menekan orang gitu, bahwa harus begini, nggak begitu. Jadi ini sama seperti kalau bro masih hidup di dalam satu hukum ya yang tertulis. Contoh, hukumnya bunyinya gini, jam 12 siang harus makan gitu. Nanti sampai bro dewasa ya, bro bisa saja nggak lapar jam 12 gitu. Bro bisa saja mau makan jam 3. Nah, tetapi hukum ini menetapkan harus jam 12. Nah, ini yang tidak diperkenankan oleh Tuhan gitu. Hukum itu tetap ada, tetapi tidak mengikat seperti itu. Nah, kalau bro bilang apa ya, seperti hukum apa lagi ya, itu salah satu ya, tentang memetik gandum pada hari Sabat itu tidak dilakukan lagi. Nah, makanya ini saya langsung aja kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Mereka pun kalau melakukan itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya bagi mereka. Karena di satu sisi mereka bukan terpanggil sebagai orang Yahudi yang harus melakukan itu. Jadi orang-orang yang tadinya mau percaya kepada Rasul Paulus, mereka berpikir begini, kami harus jadi Yahudi kalau mau mengikuti Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak mau seperti itu. Rasul Paulus bilang, kamu yang Yahudi, yang terpanggil sebagai Yahudi ya tetap Yahudi, yang terpanggil sebagai non-Yahudi ya tetap non-Yahudi gitu. Nggak usah paksakan diri. Nah, jadi saya kembalikan aja kepada Rabi saya ya, Yesus Kristus yang juga adalah Tuhan dan Allah saya, bahwa dia bilang, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi seorang Yesus sebagai seorang rabi tidak pernah memberatkan orang Israel untuk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum. Yesus hanya mengatakan bahwa kalau kamu berpuasa, puasalah demikian. Kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik yang berdoa di tengah-tengah perempatan jalan, ya kan? Jangan seperti itu. Lakukanlah, kalau memberi tanganmu kananmu memberi, tangan kiri jangan, tidak boleh tahu, ya kan? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang ditekankan Yesus gitu. Bukan hal-hal yang seperti memberi perpuluhan harus dilihat orang, itu kan cenderung orang nanti akan kelihatan sombong ya, gagah-gagahan ya. Lihat nih saya memberikan perpuluhannya besar. Jadi muncul terus. Jadi hal-hal rohani itu hal-hal moral itu yang ditekankan Yesus, bro. Jadi tidak lagi
notabene seperti sunat. Sunat itu kan hal-hal jasmania. Orang yang tidak beragama pun dia bisa melakukan sunat ya. Karena apa? Bagi dia menyunatkan dirinya karena alasan kesehatan. Kalau orang Israel menyunatkan dirinya karena atas dasar janji Allah kepada Abraham. Ya, itu jadi sunat itu kita harus tahu apa alasannya orang melakukan sunat itu. Kalau kami orang Kristen menyunatkan diri kami bukan karena kami ingin mau jadi orang Yahudi, bukan itu. Kami menyunatkan diri karena itu berkaitan dengan kesehatan. Tetapi kalau nggak sunat juga nggak apa-apa, karena itu bukan membawa kita ke sorga gitu. Itu kalau dari saya, bro, soal hal-hal hukum mitzvot itu. Silakan. Baik, makasih Saudara Daniel. Jadi tadi saya katakan bahwa gini, ketika kemudian orang-orang Yahudi itu hidup di bawah hukum Taurat, mereka harus berpuasa. Mereka harus tunduk kepada aturan, di mana aturan itu mengikat daging dan juga mengikat rohani mereka. Ya, mereka harus mau tidak mau harus tunduk kepada ketetapan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, seperti dalam Ulangan 11 nomor 1 dan seterusnya. Mereka harus berpegang teguh terhadap itu. Bahkan Yesus sendiri menerangkan, jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka hanya ada satu caranya, yaitu taat kepada perintah Tuhan, mengikuti aturan mainnya. Sementara aturan main diantaranya adalah seperti yang saya uraikan tadi, bahwa perintah puasa itu adalah merupakan ketetapan Tuhan yang tidak bisa dirubah. Keluaran 34 nomor 28, puasa Musa yang harus kemudian diikuti oleh umatnya. Ulangan 9 nomor 9, nomor 18, nomor 28 dan seterusnya. Imamat 16 nomor 29. Itu adalah merupakan sebuah aturan main yang merupakan, menurut Yesus, itu adalah merupakan sebuah aturan yang harus diikuti ketika ingin memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian datang Paulus mengajarkan. Nah, kalau tadi sahabat saya mengatakan bahwa Galatia 5 nomor 1 itu bukan seperti apa yang saya gambarkan tentang penghambaan. Tetapi kalau kita melihat terjemahan versi lama atau terjemahan versi lain, maka kita akan semakin diajak kepada suatu pemahaman yang lebih mengerucut bahwa memang dengan matinya Yesus di atas salib, teman-teman Kristen ini dibebaskan dan diminta untuk mempertahankan kebebasan itu dan jangan lagi mau diperhamba dengan aturan. Misalnya di dalam terjemahan 1985, kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Nah, ini kebebasan apa yang dimaksud? Kebebasan daripada aturan Tuhan. Karena aturan Tuhan menurut pengajaran Paulus itu adalah sengat maut. Sehingga Paulus ini mengajarkan konsep di luar daripada Yahudi, itu bukan kepada kita orang Indonesia, bukan. Tapi orang-orang Roma, orang Yunani yang memang sudah tidak memiliki syariat di dalam kehidupan keberagamaan. Maka ajarannya laris manis kemudian. Nah, kalau misalnya kita masih ragu, boleh kita lihat di dalam original teks. Ketika diperintahkan mi, artinya jangan, palin, ya, artinya lagi atau jangan mau atau jangan lagi, maksudnya gitu. Zigo deuleus, jangan lagi mau menghambakan atau diperhamba atau mau diperbudak. Ini perintah. Artinya ketika jangan mau diperbudak apa? Diperhamba apa? Artinya masuk ke dalam konsep yang diajarkan dan ditanamkan oleh Paulus kemudian bahwa Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia jika kamu masih mengikatkan diri atau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Maka intinya hukum Taurat itu ya ditinggalkan dan yang sekarang adalah hukum kasih. Itu yang harus dilakoni oleh teman-teman Kristen ketika mengaku bahwa ajaran Paulus itu adalah ajaran yang mengajak untuk percaya kepada Yesus dengan versi seperti itu. Kemudian, penekanan Paulus, ini sering-sering saya sampaikan, di dalam Filipi 3, nomor 7, nomor 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus.
Jadi yang dimaksud keuntungan dulu oleh Paulus itu adalah mentaati hukum Taurat. Karena dengan mentaati hukum Taurat, Paulus ini menganggap dirinya untung karena taat kepada ketetapan Tuhan yang kemudian Tuhan tekankan di dalam Ulangan 11 nomor 1 tersebut. Nah, tapi setelah kemudian datangnya Yesus di atas salib, mati di atas salib, ternyata yang tadinya dianggap keuntungan itu malah dianggap sebagai kerugian. Karena sudah mengenal Yesus, Tuhannya Paulus. Ini yang saya katakan. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang berpuasa, ya menurut saya pribadi, ya itu kekeliruan kalau masih berpuasa. Kenapa? Pertama, tidak disyariatkan. Kedua, diajarkan bahwa Anda tidak akan memperoleh karunia dari Yesus kalau Anda masih mengikat diri dengan aturan kedagingan. Karena puasa itu adalah aturan kedagingan. Lalu kemudian, ketika sahabat-sahabat ini berpuasa, itu syariatnya kayak mana? Misalnya jam berapa sahurnya, jam berapa imsaknya, seperti apa prosesi atau rukun-rukun puasanya. Karena kenapa? Yesus memang mengajarkan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, katanya, pengakuannya berpuasa, tapi syariatnya tidak jelas, itu puasanya asal-asalan berarti. Tidak punya aturan main. Sedangkan Yesus menerangkan, kamu belum sanggup untuk menanggung saat sekarang. Makanya tidak ada murid Yesus ketika Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, tanpa makan dan minum, tidak ada satupun pengikutnya yang melakoni itu. Kenapa? Karena itu puasa khusus untuk seorang nabi, untuk seorang rasul. Layaknya Musa juga melakukan hal yang sama. Tapi pengikutnya tidak melakukan itu. Karena itulah kemudian, kata Yesus sendiri, akan datang seorang penolong yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, dialah yang mengajarkan segala syariat ketika berbicara puasa, khususnya puasa. Maka di dalam Al-Quran, apapun yang terkait dengan puasa itu jelas aturan mainnya. Rukun syarat sahnya, pembatalan puasanya, itu semua lengkap di dalam Al-Quran. Makanya poin kami sebagai umat Islam itu jelas kaidahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hukumnya jatuhnya pada hukum wajib. Tujuan berpuasanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa bertakwa itu? Takut kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi bukan hanya untuk menahan lapar, sekedar menahan haus, tidak. Tapi untuk kemudian takut kepada Pencipta. Ketika dilarang, jangan laksanakan. Ketika diperintahkan, wajib dilaksanakan. Itulah yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Pencipta. Nah, oleh itulah saya katakan kepada sahabat saya, Matius 4 nomor 1, nomor 2, lalu kemudian Matius 6, nomor 16, nomor 18, lalu kemudian apalagi tadi? Matius 4, ya mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu hanya bercerita tentang puasanya Yesus dan murid-muridnya Bani Israel. Sementara puasa yang kemudian diwajibkan kepada sahabat kita Kristen itu nggak ada. Tapi kalau mau berpuasa silakan, itu bagus. Demi kesehatan itu bagus, ya. Untuk meningkatkan kesehatan itu bagus. Hanya saja, ya saya takut karena lari kepada penekanan Paulus bahwa engkau tidak akan mendapatkan berkat, engkau tidak mendapatkan kasih karunia jika engkau mengharapkan dari ketaatan terhadap hukum Taurat. Nah, kembali kepada Galatia 5 nomor 1 tadi itu, Bang. Saya katakan bahwa saya tidak mengada-ngada, itu datanya boleh dilihat di terjemahan lama. Bagaimana yang dimaksud di situ adalah penghambaan atau perbudakan terhadap aturan mainnya Tuhan. Demikian. Panjang sekali poinnya ya. Jadi ya, sebenarnya itu singkat aja kalau mau dijelaskan gitu. Jadi kalau berbicara puasa tadi kan saya sudah jelaskan. Puasa di Perjanjian Lama itu peruntukannya untuk apa? Ada puasa pada hari pendamaian, ya kan? Itu ada tujuannya gitu kan? Mereka melakukan puasa karena diperintahkan untuk menguduskan hari itu gitu. Jadi orang Kristen apakah masih melakukan hal-hal seperti itu, seperti
eh, eh, apa ya, mempersembahkan korban ya, atau melakukan puasa pada hari pendamaian ya, pada hari Sabat. Enggak begitu lagi kan. Jadi apa esensi puasa bagi orang Kristen ya di masa perjanjian baru itu? Kan tadi saya sudah jelaskan lumayan panjang lebar ya, bahwa puasa itu tidak dilarang oleh Rasul Paulus, malahan orang harus hidup oleh roh kan. Nah, orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan, mereka pasti akan melakukan puasa. Karena begini bro, orang ketika dia tidak puasa, dia cenderung terikat dengan hal-hal yang bersifat keinginan daging gitu. Contoh aja, jangan omong soal marah, amarah ya, soal kerakusan aja, itu bagi orang Kristen itu sesuatu yang tidak boleh. Rakus itu Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang rakus seperti itu. Orang rakus dia bisa membuat orang lain itu kelaparan gitu. Harusnya 10 orang bisa makan, tetapi karena yang satunya rakus, dia bisa makan 5 porsi makanan. Itu soal hal makanan aja. Nah, itu puasa itu sudah punya dampak seperti itu. Nah, apalagi hal-hal yang sifatnya rohani tadi. Ketika orang berpuasa, ya, dia akan lebih cenderung mengandalkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi makanannya gitu ya, yang akan menguatkan roh dan tubuhnya gitu. Jadi dia akan mendapatkan contoh ya, persoalan-persoalan yang dia hadapi. Ketika dia berpuasa seperti itu, iblis akan mencobai dia, bro. Karena sudah sering terjadi seperti itu ya. Ketika ada cobaan dan dia ketika berpuasa, dia bukan berpuasa karena ingin jago-jagoan, bukan. Tapi kalau dia puasa karena ada panggilan, biasanya panggilan pelayanan ya, sebelum dia melayani orang, mungkin mendoakan orang sakit dan sebagainya tadi kan, ada panggilan di situ ya. Jadi dia akan berpuasa gitu, supaya ketika dia menghadapi roh-roh di jalanan itu, dia kuat gitu. Tetapi orang-orang yang tidak siap dalam peperangan ya, mereka mengandalkan dirinya, sok-sok karena mungkin dia pikir dia sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, tetapi tanpa diperlengkapi oleh Roh Kudus, dia nggak bisa. Nah, makanya Roh Kudus itu ya, keinginan roh itu biasanya bertentangan dengan keinginan daging. Keinginan daging itu yang tadi saya jelaskan seperti rakus, amarah dan sebagainya. Untuk menekan hal-hal ini dan melakukan kehendak roh itu, orang itu biasanya berpuasa. Nggak bisa dia tanpa puasa. Orang, kalau saya nggak pernah dengar orang Kristen apa ya, maksudnya bilang nggak perlu puasa, kita pergi melayani aja, nggak pernah begitu. Kalau orang yang sering saya temui itu, setiap kali orang itu pelayanan ya, mereka ini kita berbicara hal praktis nih, itu banyak hal yang mereka temukan di jalan gitu. Jadi puasa itu memang bukan sesuatu yang oh kamu harus kayak syariat gitu, puasanya harus 50 hari gitu, atau enggak juga. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang mengikat seperti di bulan tertentu, enggak. Itu kan Tuhan sendiri yang berbicara dalam hati kita. Jadi kapan kita punya keinginan ya, keinginan itu biasanya dari mendengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ada kehendak Tuhan yang diperintahkan di situ, yang kita juga harus taat melakukannya. Nah, kita tidak mungkin bisa taat melakukannya. Nah, orang yang bisa taat melakukannya itu biasanya orang yang cenderung tidak tunduk kepada keinginan daging. Nah, bagaimana caranya untuk tidak tunduk kepada keinginan daging? Ya, salah satu cara itu adalah dengan berpuasa dan berdoa, baca firman Tuhan gitu. Itu akan memberikan kekuatan. Itu bagi orang Kristen. Jadi Rasul Paulus dalam ajarannya itu tidak pernah bilang, oh nggak boleh puasa, enggak. Yang ditekankan Rasul Paulus pada waktu itu di Galatia adalah orang harus hidup percaya kepada Kristus. Itu dasar utama. Jadi jangan menjadikan Taurat itu, yang mitzvot itu menjadi dasar utama. Yang menjadi dasar utama ini harus kamu pilih Kristus. Karena yang juru selamat itu Tuhan, bukan hukum ini. Contoh ya bro ya. Bro,
membuang sampah pada tempatnya, bro nggak dapat upah apa-apa gitu. Bro melakukan ketentuan hukum Taurat ini, bro nggak dapat pujian apa-apa, bro nggak dapat upah apa-apa gitu. Jadi bagaimana kita bisa bilang kita selamat karena melakukan hukum Taurat? Enggak. Keselamatan itu hanya ada pada janji. Jadi janji Tuhan akan menyelamatkan manusia, itulah kasih karunia. Di dalam hukum Taurat tidak ada janji keselamatan. Tidak ada Tuhan bilang kamu lakukanlah hukum Taurat supaya kamu selamat. Enggak. Kepada Adam, kepada Abraham, itu yang diberikan itu janji. Janji yang diberikan bahwa kamu akan menerima ini. Jadi keselamatan itu janji. Jadi kalau kamu percaya kepada janji itu, yaitu Yesus Kristus, maka kamu diselamatkan gitu. Nggak ada urusan dengan hukum melakukan mitzvot hukum Taurat ini. Itu dua hal yang harus orang Kristen bijak memilih. Orang Kristen pasti memilih Kristus sebagai dasar utama. Nah, orang-orang Yahudi sekarang yang percaya Yesus juga begitu, bro. Mereka tidak melakukan ketentuan hukum Taurat. Bait Allah nggak ada, tabut perjanjian nggak ada, mau melakukan apa coba? Jadi itu dalam hukum Taurat itu, dalam perintah Musa itu, satu saja gagal, semuanya itu nggak ada gunanya. Nah, sekarang kamu melakukan puasa, melakukan sunat, semuanya segala macam ya. Sunat itu pun ada di dalam mitzvot. Saya lupa di nomor berapa, tetapi itu ada di dalam mitzvot. Kamu melakukan semuanya itu, tetapi kamu tidak memberikan korban persembahan di bait Allah, satu gagal. Itu berarti sudah gagal satu kan? Itu nggak ada gunanya yang lain yang kamu telah berhasil melakukannya, itu nggak ada gunanya lagi gitu. Jadi harus dipahami kenapa orang Kristen tidak lagi melakukan hal-hal itu. Tetapi mengenai hukum moral yang diberikan Tuhan kepada Musa, itu tidak pernah dihapus. Soal jangan membunuh, jangan berzina, itu tidak dihapus. Yang tidak dilakukan, yang ditekankan oleh Paulus itu adalah mitzvot hukum Musa itu ya, seperti yang disampaikan oleh Musa harus memberikan korban persembahan segala macam ya kan, dan para ajaran-ajaran para rabi itu adalah mitzvot tambahan itu nggak dilakukan oleh para rasul. Itu yang jadi kita harus lihat kronologi perkembangan ajaran rabbinik ini, pengaruhnya. Waalaikum. Wah, Bang Daniel di sini. Ya, shalom ya. Jadi kita harus lihat itu perkembangan ajaran rabbinik itu seperti apa. Jadi jangan dilihat bahwa pada zaman Yesus itu, ajarannya masih murni dari Musa. Ajaran Musa itu mereka nggak hapus gitu, tetapi ada ajaran-ajaran tambahan. Nah, ajaran yang Musa berikan aja itu sudah mau dibilang sudah sangat sulit untuk dilakukan ya. Apalagi ajaran-ajaran yang ditambahkan oleh para rabi-rabi Farisi ini dan orang-orang ahli Taurat ini, itu tambah memberatkan lagi. Masa betik gandum aja nggak boleh, makan sebelum cuci tangan nggak boleh, itu hal-hal yang tidak ada urusan dengan keselamatan gitu. Makanya orang makan dia sebentar dia sudah buang air, itu nggak ada urusan dengan itu. Jadi bahkan sekarang pun kan orang lihat obat-obatan, makanan banyak yang sehat. Hukum itu tidak lagi berlaku dengan perkembangan zaman ya. Orang dengan kesadaran sendiri, orang tahu kok, lu nggak usah suruh cuci tangan. Dengan kesadaran sendiri, orang itu tahu kotor itu nggak baik. Dengan kesadaran sendiri orang akan cuci tangan. Jadi itu nggak perlu dibuat aturan syariat. Itu sesuatu yang kayak anak-anak. Kalau anak-anak disuruh cuci tangan itu wajar karena masih anak-anak, dia belum mengerti. Tetapi kalau dia sudah dewasa, apakah mesti disuruh dia harus mandi sebentar ya? Masa kamu ketika sudah tua-tua umur 78, anak kamu umur 40 gitu, masa kita perintah dia mandi kayak kita masih ingat dia masih kecil umur 7-8 tahun? Kan enggak. Nah, ini hukum-hukum yang diberikan oleh para rabi ini seperti itu gitu. Kayak memberatkan sekali, hal-hal yang tidak perlu dan tidak akan
apa ya, kalau dipertahankan dia tidak akan bisa bertahan dengan perkembangan zaman, tetapi nilai-nilai moral itu sampai kiamat itu tetap akan ada, karena namanya moral itu pasti akan dipandang paling tinggi gitu. Contoh, jangan membunuh, itu kan ajaran moral, itu jangan mencuri, jangan mengingini sesamamu, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini istri anaknya, itu kan moral, itu yang dipertahankan gitu. Jadi nggak ada urusan, keselamatan itu tetap mempertahankan perintah Tuhan yang 10 itu. Tetapi mitzvot-mitzvot yang dan ajaran-ajaran tambahan manusia yang mereka pulang dari Babel lalu ditambahkan itu, Yesus tidak pernah suruh murid-muridnya mengajarkan. Dan Paulus lagi lebih keras lagi kan. Paulus bilang, kamu melakukan ajaran-ajaran para rabi ini, itu ajaran para rabi itu pun diakui sebagai mitzvot loh. Jangan hanya menganggap bahwa mitzvot itu hanya Musa aja gitu. Enggak gitu. Lihat itu sekarang di Eropa itu ada seorang rabi Yahudi yang mengatakan bahwa, oh kalau kamu mau jadi seorang convert yang ke Judaism ya, seorang yang mau convert ke Judaism, kamu nggak perlu sunat juga nggak apa-apa. Nah ini mitzvot tambahan bro. Jadi coba pelajari dulu ya perkembangan ajaran para rabi sampai abad ini gimana gitu. Jadi ketika membaca Galatia itu jangan berpikir bahwa ini seolah-olah Tuhan Paulus menghapus perintah Tuhan yang 10 itu. Enggak pernah. Itu enggak pernah terjadi dan orang Kristen enggak pernah berpikir seperti itu. Nah itu aja bro, silakan saudara tanggapi. Jadi bagi saya enggak ada soal-soal syariat yang menekankan orang itu. Yang ditekankan yang syariat itu adalah, kalau mau dibilang syariat ya, itu sebenarnya kesadaran diri. Kita ketika dipukul orang, kita enggak disuruh, kamu harus maafkan dia. Enggak perlu suruh orang gitu. Itu dengan kesadaran dirinya dia harus maafkan gitu. Itu bukan syariat yang harus mensyaratkan orang, kamu harus maafkan. Enggak begitu. Tuhan memerintahkan satu kali gitu ya. Tetapi ketika dia telah bertobat dan menerima kasih karunia dari Tuhan, dia harusnya punya hati yang sama dengan Tuhan, mau memaafkan orang gitu. Jadi nggak ada soal syariat yang menekankan orang harus begini-begini. Itu kedewasaan itu seperti itu. Memahami ajaran ketika seorang itu dikatakan dia memahami ajaran, ketika dia itu berpikir secara dewasa. Dia nggak usah disuruh-suruh, oh harus lakukan ini. Dengan kesadaran diri sendiri, itu bro, dia melakukan itu. Ya itu udah kesadaran sendiri. Silakan dilanjut lagi Bang Juma. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi apa yang saudara sampaikan tentang konsep yang Anda urai tadi, ya itu sama seperti Saifuddin Ibrahim meninggalkan Islam karena di Islam itu banyak syariat. Sama seperti Paulus meninggalkan Yudaism menjadi dari murid Gamaliel menjadi seorang Kristen, sama. Padahal aturan main yang dikatakan syariat itu diterangkan oleh kitab yang ada di tangan Anda sendiri, bahwa Taurat Tuhan atau syariat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Nah, lalu kemudian juga diterangkan di Yosua 1 nomor 8 seirama dengan itu. Jadi kalau sahabat saya mengatakan itu tidak ada lagi aturan seperti itu, tapi faktanya tadi Anda mengatakan kami juga berpuasa. Ulangan 11 nomor 1 itu dulu. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan? Ya, melakukan dengan setia kewajiban terhadap Tuhan, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan juga perintahnya. Kalau ada perintahnya berpuasa, ya berpuasa. Kalau jam 3 ya duduk jam 3. Perintahnya jangan makan durian, ya jangan makan durian. Jangan makan mangga, jangan makan mangga. Jangan minum susu, jangan minum susu. Itu perintah Tuhan. Semudah-mudahnya aturan itu, kalau perintah, hamba yang taat pasti akan menuruti perintah itu. Meskipun perintah itu gokil. Kalau datangnya dari Tuhan, kayak mana? Loh, dia yang memerintahkan. Jadi kita tidak bisa mengakal-akali perintah Tuhan. Bahwa ketika ada kemudian perintah datang kepada Bani Israel,
di mana mereka diwajibkan kemudian untuk taat kepada perintah itu, jalan satu-satunya untuk selamat ya taat kepada perintah itu. Bukan seenak edewe, dia mengatakan anak kecil aja yang disuruh cuci tangan, kalau udah besar nggak perlu. Oh, ini aturan, Pak. Aturan Tuhan yang tidak bisa diakal-akalin. Makanya Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bahkan Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mentaati perintah Tuhan. Coba. Jadi kalau dikatakan perintah puasa, ya perintah puasa. Imamat 23 nomor 26 sampai 30. Itu puasa bukan asal-asalan, tapi sebuah ketetapan untuk selama-lamanya bagi Bani Israel turun-temurun. Itu harus menjadi sebuah dalam kehidupan keberagamaan mereka. Dan mereka harus berpuasa untuk merendahkan diri terhadap Tuhan. Itu aturan main. Nah, kalau ini dianggap berat, maka pantaslah kemudian Paulus mengkonsep ajarannya dengan meninggalkan, bahkan menghujat ajaran Tuhan dengan mengatakan itu adalah sebuah sengat maut. Jadi kalau hari ini teman Kristen melakukan ajaran hukum Taurat, ya karena memang orang yang akalnya sehat harus mengakui bahwa hukum Taurat itu adalah sebuah kebenaran yang ditetapkan kepada Bani Israel. Tapi apa yang terjadi sekarang? Di dalam kehidupan sahabat Kristen, itu lebih cenderung mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Paulus. Sekalipun juga alasan aku menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Maksudnya, kalau hanya hal lahiriah, aku Paulus itu lebih hebat. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, aku yang paling hebat di dalam mentaati atau dalam melaksanakan perintah-perintah lahiriah. Aku orang hebat. Aku ini orang Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus itu mengaku tidak bercacat dengan apapun yang ada di dalam hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Dia katakan begini, dalam Roma, dalam suratnya kepada orang-orang Roma. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Jadi dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah dari maut. Jadi kata Paulus, dengan adanya hukum Taurat, kenapa, Pan? Maksudnya? Jadi menurut hukum Taurat, menurut Paulus, ya, dengan adanya hukum Taurat, maka manusia itu akan jatuh ke dalam aturan-aturan yang membuat manusia itu akan melakukan pelanggaran. Karena itulah kemudian agar tidak ada pelanggaran, aturan Tuhan itu harus dihapuskan. Di dalam Roma 5, Roma 6 diterangkan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Coba. Dibebaskan dari hukum Taurat, apa maksudnya? Dibebaskan dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Jadi orang-orang Kristen itu dikurung oleh aturan Tuhan. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Dalam keadaan baru berarti tidak lagi di dalam keadaan aturan Tuhan. Makanya ketika teman-teman Kristen ditanya, mana aturan Tuhannya menyembah kepada Yesus? Nggak ada. Mana aturan Tuhannya untuk menyembah ibadah di gereja? Nggak ada. Mana aturan Tuhannya untuk ibadah hari Minggu? Nggak ada. Mana aturan Tuhannya untuk kemudian menyembah 3 pribadi Tuhan? Nggak ada. Semua nggak ada aturan mainnya. Karena kenapa? Menurut Paulus, mereka orang Kristen ini melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, yaitu menurut hukum Taurat. Jadi kalau Anda hari ini masih menyembah kepada Hasem, salah. Hari ini Anda masih melakukan aturan hukum Taurat, keliru. Karena sekarang Anda harus melayani dalam keadaan baru, yaitu dalam roh. Jadi tidak ada lagi perbuatan puasa-puasaan, nggak ada lagi sunat-sunatan, nggak ada lagi perintah makan babi dan larangan makan babi dan semua halal.
Semua halal, boleh Anda lakukan. Itu Halo. yang benar. Ya, silakan. Waktunya sudah habis dari tadi dan saya di mute, jadi lupa ingat. Yang ngatur waktu habis siapa ya Bang ya? Ini di layar yang ini MDM yang host kayaknya ya, dia yang atur waktu. Hostnya Jadi kapan munculnya, kan kita dari tadi nggak ada yang ngatur. Makanya saya juga nggak tahu, pikirnya diberi waktu jadi. Jadi pemerintah dulu, belakangan muncul aturannya. Ya lanjut. Jadi begini Bang Suma. Ya, Kan silakan. tadi saya sudah sampaikan, harusnya yang saya sampaikan ini kan yang perlu dikritisi gitu kan. Saya bilang bahwa ada tertulis bahwa satu ketentuan hukum Taurat tidak dilakukan aja, maka semuanya itu batal. Percuma bro. Ya, karena itulah harus dibatalkan semua kan Bang? Nah, yang batal itu apa bro? Mitzvot itu bukan Nah, perintah. itu dia. Perintah Allah itu enggak dibatalkan. Jangan membunuh. Tidak ada Allah lain. Kalau jangan ada ilah lain selain aku gimana Bang? Oh, itu tidak dihapuskan bro, itu tetap kekal gitu. Nah, bro. terus kenapa ada anak Maria dijadikan ilah juga? Bro, itu kan Hashem sendiri bro. Kan ada tuh ayat-ayatnya di Nabi-Nabi Yesaya ya. Itu ayat-ayatnya bahwa Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Kan perintahnya jelas, jangan ada ilah lain selain aku. Aku di sini bukan Yesus, bukan anak Maria, bukan daging. Ya kan, kalau kita baca bro, kan di situ kan dijelaskan ya, firman itu telah menjadi manusia. Kalau bro cek di Ibraninya itu ya, itu telah datang dalam daging dan berdiam, bersekina di antara kita. Kata sekina itu kata dasarnya sakan ya, berkemah. Itu sama seperti ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berkemah di antara orang-orang Israel. Itu kata yang digunakan itu sama. Dan ada nubuatnya juga ya di Keluaran 29 gitu ya, ayat 45 kalau tidak salah. Bro bisa cek. Itu semua telah dituliskan, baik Yesaya gitu. Jadi apalagi kepada orang goyim, apa yang mau dituntut orang goyim untuk melakukan itu? Enggak ada hubungannya. Paulus menekankan itu karena apa ya? Orang menganggap bahwa Yahudi, ya Yudaisme pada waktu itu adalah agama yang eksklusif, hanya diperuntukkan bagi orang Yudaisme aja. Kalau dia mau jadi Yudaisme, dia harus convert, bla bla bla. Kan orang-orang para Farisi, Rabi Farisi ini kan begitu. Mereka itu menjadikan orang-orang di luar bangsa Israel menjadi pengikut agama mereka, ya, mengkonvertkan orang-orang goyim ini menjadi orang Yahudi, itu dengan ketentuan-ketentuan yang berat sekali. Rasul Paulus diutus kepada bangsa-bangsa goyim ini bukan untuk menjadikan bangsa goyim ini menjadi orang Yahudi. Itu beda konteks. Makanya coba pelajari dulu latar belakang pengajaran Rasul Paulus, latar belakang pengajaran Rabi-Rabi Farisi ini bagaimana. Saya paham betul, makanya saya sampaikan. Kalau bro jelas diskusi dengan teman-teman yang kemarin itu, kalau mereka nggak jelaskan seperti ini ya wajar, karena mereka nggak mempelajari latar belakang budaya orang Yahudi gitu ya. Tetapi kalau sudah berbicara mengenai ajaran Rasul Paulus, bagaimana orang goyim itu melakukan ajaran Kristus, itu yang ditekankan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, ya kan? Itu menjadi dasar hukum Tuhan gitu. Ketika kamu mengasihi Tuhan, nggak mungkin kamu akan menyembah Allah lain karena hanya Dia yang kamu kasih. Ketika kamu mengasihi manusia, kamu nggak mungkin mencuri, membunuh orang gitu kan. Kamu itu dua dasar hukum itu kan seperti itu. Jadi itu yang dituntut Tuhan gitu. Apalagi orang melakukan hal-hal ya. Tadi bro mengutip di Perjanjian Lama soal ini menjadi ketetapan orang Israel ya. Sekarang tadi saya bilang Bait Allah sudah nggak ada, apalagi yang mau dipertahankan gitu. Dan lagi pula ketika Tuhan memberikan hukum itu di padang gurun, itu karena apa? Karena ada pemberontakan, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel, sehingga hukum itu diberikan supaya orang ini dia taat kepada hukum ini. Sebenarnya tanpa hukum ini pun orang bisa hidup benar. Contohnya siapa? Contohnya Abraham. Sebelum ada
perintah-perintah Taurat seperti yang diberikan Musa, Abraham bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Apa dasar Abraham itu dinyatakan sebagai orang benar? Karena imannya. Henok dinyatakan sebagai orang benar karena apa? Karena imannya. Nggak ada hukum Taurat di zaman Henok. Jadi baik orang Kristen pun sekarang hidupnya sama seperti orang-orang pada masa itu. Tidak di bawah tekanan perhambaan hukum Taurat lagi. Tetapi oleh kesadaran diri sendiri dan oleh karena mengasihi Tuhan melakukan itu. Jadi orang kalau sudah mengenal Tuhannya dengan benar, nggak mungkin dia menyembah Allah-Allah lain yang sebenarnya bukan Allah. Kalau dia mengenal Tuhannya, makanya saya mengenal Tuhan saya dengan benar gitu kan. Dia hidup dalam saya dan saya hidup di dalam dia. Itu kalau bro bilang itu bahasa apa ya, saya nggak tahu lagi mau menjelaskan gimana. Tetapi seperti itulah orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan berkata-kata seperti itu. Jadi hal-hal yang lahiriah seperti melakukan ini dan itu, jangan memetik gandum di hari Sabat, bla bla bla. Itu semua ajaran-ajaran orang Farisi. Makanya Tuhan Yesus marah sama mereka kan, mengancam mereka, kamu ini hanya mengajarkan adat istiadat nenek moyangmu, tetapi perintah Allah kamu abaikan gitu kan. Nah itu spirit orang pengajaran orang Farisi itu seperti itu. Nah Paulus lihat apa yang berbeda spirit pengajarannya, saya berbicara spirit pengajarannya. Yang Rasul Paulus ajarkan itu tidak ada satupun yang ditentang ya atau yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan Yesus ketika ditegur, kenapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Tuhan Yesus kan bilang, mana yang akan kamu lakukan jika keledaimu itu masuk ke dalam lubang, ya kan? Pasti kamu akan melakukan hal yang dituntut oleh hari Sabat, hal yang dituntut oleh hukum Taurat. Menolong itu ada hal yang baik gitu. Jadi orang hanya atas dasar jangan melakukan ini, tetapi ketika ada orang yang tersungkur di jalan raya pada hari Sabat, masa kamu nggak mau menolong dia? Mana yang lebih manusiawi gitu? Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat itu untuk kita gitu. Jadi beda. Harus paham peruntukannya seperti apa baru kita bahas ini lebih jauh. Itu bagi saya ya, Bro Suma. Tapi kalau kami Kristen Goyim ini masa bodoh lah melakukan, karena kami tahu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan hidup dalam kebenaran itu pasti membawa kami ke surga. Baik, Itu, Bang Juma, dilanjut lagi, silakan Bang. Oke, jadi gini kawan, ketika sahabat saya mengatakan bahwa kami orang Kristen tidak lagi diikat oleh aturan yang kemudian ada kepada Bani Israel, lalu kemudian karena disebabkan satu saja kami batal, maka batal segalanya. Itu kan yang Anda katakan tadi. Artinya memang teman Kristen ini ya bukan mohon maaf saya harus katakan bukan pengikut Yesus. Karena kalau pengikut Yesus itu taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Apa itu yang saya gambarkan tadi, misalnya dalam Ulangan 11 nomor 1 itu. Ya, Mazmur 19 nomor 7. Yosua 1 nomor 18 dan seterusnya. Jadi ketika ada perintah, ketaatan kepada perintah Tuhan, maka kudu wajib taat kepada perintah Tuhan. Seberat apapun perintah itu. Sekiranya mungkin Tuhan itu memerintahkan untuk sujud, sejak kita dilahirkan sampai kita mati kembali, ya sujud. Hamba yang taat yang harus taat perintah, jangan diakal-akali perintah itu. Ketika saudara mengatakan hukum Taurat diperintahkan kepada Bani Israel, lah, lalu kenapa kemudian teman Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Nyambungnya di mana coba? Aturan dibuat untuk satu kelompok. Kelompok ini, aturan ini mengikat mereka. Kemudian ada kelompok di luar Bani Israel yang kemudian mengaku dibebaskan dari aturan yang tadi. Lah kan memang tidak mengikat kalian. Kenapa kalian harus yang dibebaskan di atas tiang salib? Sementara aturan yang datang kepada Allah, ketetapan-ketetapan yang datang kepada Bani Israel, itu mengikat kepada mereka.
Terus kenapa kudu Tuhan datang membebaskan orang-orang Kristen dari aturannya sendiri yang dia buat untuk Bani Israel? Sementara sudah jelas nyata itu dikhususkan kepada Bani Israel. Jadi tidak perlu ada yang dibebaskan dari itu. Orang Kristen mau melakukan apa saja sah-sah saja. Kenapa? Karena aturan hukum Taurat yang datang kepada manusia itu hanya spesial buat Bani Israel saja. Jadi kalau Kristen mau ibadah, mau tidak ibadah, ya tidak perlu. Hanya masalahnya sekarang di sini adalah ada orang yang bersurat kepada orang Roma bahwa mereka sekarang sudah punya ajaran baru, yaitu mereka tidak perlu seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka sudah ada penebus mati di atas tiang salib. Nah, tepuk tanganlah orang Roma, tepuk tanganlah orang Yunani menerima konsep itu. Sampai hari ini, Roma menjadi pusat ajaran itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, sampai hari ini itu masih mengikat. Bahkan Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi ini lenyap, tidak bisa dihilangkan aturan itu. Nah, berbicara mengenai kasih. Di sini perlu dijelaskan. Saya minta tema, saya minta waktu. Apa sih kasih itu menurut Alkitab? Menurut Bible, menurut Yesus, menurut Musa, apa sih kasih itu? Apakah bersamaan kasih menurut Kristen dan kasih menurut Yesus? Karena kenapa? Kasih kepada Allah, menurut pengajaran Yesus itu adalah taat tunduk kepada aturan Tuhan. Berarti kalau kasih kepada Allah, kudu wajib tidak menggantikan Allah dengan anak Maria. Kalau kasih kepada Allah atau kasih kepada Bapa menurut konsep iman saudara Kristen, maka kudu pasti tidak menggantikan Hasem dengan manusia bernama Yesus. Itu pasti itu. Nggak diragukan lagi. Kalau teman Kristen mengasihi Tuhan. Tapi ini kan tidak. Ketika ada perintah, hukum utama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, pada saat perintah itu datang kepada Musa dan kepada pengikutnya, yaitu Bani Israel, apakah ilahnya berupa manusia? Apakah ilahnya berupa keturunan Daud? Apakah ilah mereka ada orang yang ketiduran, orang yang kelaparan, orang yang ketakutan, orang yang bakal dibunuh? Apakah ada konsep seperti itu yang diimani oleh mereka? Kan tidak ada. Ilahnya Bani Israel sampai hari ini itu goib. Mereka sebut roh. Goib, tidak nampak, tidak terlihat, dan tidak bisa dibentuk seperti apapun bentuknya. Itu Tuhannya Bani Israel. Ketika ada perintah jangan ilah lain, orang Israel tidak membentuk ilah baru berupa manusia yang dilahirkan dari perawan, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa Bani Israel. Itu nggak ada sampai hari ini. Nah, dari mana konsep yang Anda bawa? Ya dari Kristen itu sendiri. Makanya saya katakan, Anda jangan gengsi menerima pengajaran Paulus. Terima seutuhnya bahwa ketika kamu mengharapkan keselamatan dari Torah, maka Yesus Kristus tidak akan ada dalam dirimu. Yesus Kristus tidak akan memberikan kasih karunia kalau kau mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat. Terima itu, jangan gengsi. Masih melakukan puasa, masih mengaku menyembah kepada Hasem, tapi ternyata di situ ada Yesus, di situ ada roh-roh dan seterusnya. Harus terima. Kalau memang hanya kepada memang sudah mengakui dibebaskan dari hukum Taurat, jangan lagi sok-sokan bawa-bawa Taurat, nggak usah. Karena aturan mainnya seperti yang saya terangkan kepada sahabat saya tadi di Galatia 5 nomor 1, kita sekarang bebas sebab Kristus telah membebaskan kita. Sebab itu pertahankan kebebasanmu dan jangan mau lagi diperhamba. Itu maksudnya apa? Jangan lagi tunduk kepada hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi harus bebas dari hukum Taurat itu. Salah satu hukum Taurat itu menyembah harus menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu telah datang menjelma di tengah-tengah kami, menjadi sosok manusia, mengosongkan dirinya. Tunggu dulu, Tuhan yang Anda maksud siapa? Oh, yang kami maksud adalah Yesus. Tunggu dulu, apa pernyataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel?
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti kedudukan ilah yang disembah oleh Bani Israel juga masih duduk dengan cantik di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel, bahwa Dia hanya utusan Allah. Yohanes 5 nomor 30. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan, oh kami menyembah kepada ilah yang sama dengan Yahudi, lebih baik saudara ya atau minimal cuci muka supaya tersadarkan. Hasem bukan Yesus, Yesus bukan Hasem. Demikian. Oke, makasih ya. Jadi narasi yang panjang, jadi saya langsung aja membantah statement saudara yang mengatakan bahwa Hasem itu bukan Yesus. Jadi begini bro, Hasem itu adalah sebutan orang Yahudi kepada YHWH itu ya, karena mereka tidak boleh menyebut nama itu. Bro tentu sudah tahu ya, sering dijelaskan oleh saudara-saudara yang ngaku-ngaku Yahudi. Nah, sang nama ini namanya pun dikuduskan gitu. Kalau bro bilang tidak sama, maka saya jelaskan yang tadi sekali lagi ya. Tuhan itu, Allah Israel itu, roh itu adalah sesuatu yang tidak dapat digambarkan, ya, tidak berbentuk gitu, tetapi dia itu eksis, Nah, eksistensi Allah itu sebagai roh gitu, yang ada tetapi yang tidak kelihatan. Itu ya, kalau Valen bilang itu Ein Sof istilahnya ya, saya akui itu. Nah, Allah yang tidak terbatas ini, Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, maka Dia ketika memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, Dia dapat masuk ya, kemuliaan Dia itu, Tuhan itu berhadirat di dalam tiang awan dan tiang api. Nah, Tuhan bisa melakukan hal itu. Apa sulitnya bagi Dia ketika Dia datang ke dalam dunia, berdiam di dalam tubuh jasmaninya sebagai seorang manusia? Ketika Dia datang sebagai manusia, dikatakan Dia datang dalam rupa manusia. Jadi harus dipahami kata datang dalam rupa. Dia yang adalah rupa Allah, ya kan? Mau merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai seorang manusia merendahkan dirinya. Jadi ini Allah yang maha tinggi nih, mau datang ke dunia merendahkan diri sama seperti kita nih. Mau berdoa, ya kan? Mau melakukan hal-hal yang manusia lakukan gitu. Itu bukan pura-pura, itu bukan bercanda, itu merendahkan diri. Contoh begini ya, orang yang merendahkan diri itu karena ada motivasi yang positif. Tetapi ada orang yang hanya ingin dipuji-puji di muka umum. Dia itu datang sok-sok bantuin orang, ya gitu kan, supaya apa? Direkam, difoto, lalu dinaikkan ke status di medsos, supaya apa? Dipuji. Nah, ini motivasi yang buruk. Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia menyembuhkan orang. Dia tidak bilang, nanti kamu kasih tahu ke orang ya, bahwa saya menyembuhkan ini. Enggak. Dia ketika menyembuhkan orang penyakit kusta, Dia enggak pernah bilang, kamu harus kasih tahu orang ya bahwa saya yang menyembuhkan kamu. Tidak, Dia bilang apa? Pergilah, berikanlah korban persembahan di bait Allah sesuai dengan perintah Musa gitu. Jadi itu yang dimaksud ketika Dia datang ke dalam dunia. Orang melihat Dia berbeda ya. Kok ini bukan Allah kami gitu. Makanya persis yang Yohanes 1 itu katakan, Dia datang ke dalam dunia, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal Dia. Yesaya 8 ayat 13 dan 14, Tuhan dikatakan, ini saya share aja ya. Boleh saya share saudara, supaya jangan dibilang nanti saya bohong gitu kan. Ini nubuat yang digenapi di dalam, ini boleh saya share Pak host, mohon maaf, boleh izin. Kalau enggak juga enggak apa-apa, nanti saya bacakan. Ya, saya baca aja ya. Kalau enggak diizinkan. Yesaya 8 ayat 13 sampai 14. Silakan di-share aja, silakan di-share aja.
Oke, supaya nanti jangan dibilang saya bohong gitu ya. Ini tetapi Hasem ya, kalau mau dibaca Hasem silakan. Saya baca Tuhan ya. Tapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus ya, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Nah, coba bro kaitkan dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Tubuh kemanusiaannya itulah tempat kudusnya. Makanya tempat kudus di zaman perjanjian lama itu adalah bait suci. Itu adalah tempat kudus ketika Allah berhadirat di dalam kemah suci, bait suci Salomo. Di situ tempat itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Begitu juga ketika dia datang dalam rupa manusia, dikatakan di situ apa? Firman itu telah menjadi daging, ya kan? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi orang memandang kemuliaannya juga, sama ketika dia memenuhi bait suci Salomo itu. Tuhan itu maha besar loh, tetapi bayangkan dia bisa datang ke dalam dunia memenuhi bait suci yang kecil segitu. Apakah Tuhan menjadi sekecil itu? Kan tidak. Tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu yang kita katakan omnipresent, dia tidak bisa dibatasi. Nah, makanya kalau ada orang yang bilang, oh Tuhan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, itu kan dia membatasi Tuhan. Masa kita mau membatasi Tuhan? Nah, jadi coba baca Yohanes 2 ayat 19 sampai 21, di situ dikatakan, robohkanlah bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, jadi kalau bro baca tempat kudus yang di sini, tempat kudus yang tadi ya, di Yesaya 8 ayat 14, itu adalah tempat kudus, itu adalah tubuhnya sendiri. Dia datang dan berdiam di dalam tempat kudusnya gitu. Dan orang-orang Israel memandang kemuliaannya. Bro baca lagi Keluaran 29 ayat 45 di situ kan, bahwa Allah akan berdiam di antara umatnya gitu. Jadi sama seperti yang Yohanes sampaikan, di Wahyu sampaikan, apalagi Paulus itu ya, kalau kita kaitkan dengan pengajaran para rabi sekarang yang penafsirannya itu ya, Pardes itu Pardes itu kan ada Pesat, Deras, Pesat, Remes, Deras, dan Sot. Itu pengajaran Rasul Paulus itu tingkatnya itu sama dengan Deras, bro. Ya, itu sama dengan Deras. Kalau Wahyu yang dituliskan Yohanes itu sudah lebih tinggi lagi, itu sudah Sot, itu sudah melampaui itu. Jadi para rabi Yahudi itu bahkan mengutip tulisan Rasul Paulus. Itu bro harus sadar. Jadi jangan heran kalau ada orang Yahudi sekarang yang jadi Kristen. Itu bukan orang goyim. Itu lihat orang Yahudi di sana jadi Kristen gitu. Jadi bukan orang Yahudi menolak Yesus. Pada zaman Yesus ya, orang Israel itu orang Yahudi itu terbagi dua, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro kepada dia, mau menaruh harapan kepada Yesus karena apa? Mereka ingin terlepas dari penindasan Romawi. Mereka mau Yesus itu sebagai raja gitu kan. Tetapi ketika Yesus disalib, mereka semua lari gitu. Karena apa? Tidak sesuai harapan mereka. Kenapa dia harus menderita seperti itu? Karena Tuhan ketika membebaskan bangsa Israel, dia bukan membebaskan dari hal-hal seperti ini. Dia membebaskan dari apa dulu? Dari dosa dulu. Karena apa? Pemberontakan, segala dosa dan kelemahan orang Israel itulah yang membuat mereka tertindas, tertawan, dan terhukum. Nah, bagaimana melepaskan mereka dari keadaan terhukum, tertindas ini? Ya harus dibenarin dulu dong manusianya. Setelah manusianya dibenarin, orangnya sudah hidup dalam kebenaran, baru Tuhan akan pimpin mereka gitu. Itu begitu pola ya, atau cara hidup yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau Tuhan mau bebaskan orang Israel itu gampang kok. Kalau dia Tuhan Maha Kuasa, apa yang dia nggak bisa? Tetapi buat apa dia bebaskan, tapi lu masih hidup dalam dosa? Kan nggak ada gunanya kan? Makanya harus dibebaskan mereka dulu dari perbudakan dosa itu. Baru orang
itu bisa mengenal Tuhan, bahwa yang membebaskan mereka dari Mesir, ya, itu adalah Tuhan, dan yang membebaskan mereka dari perhambaan dosa itu adalah Tuhan juga yang sama, bukan 2 Tuhan, bukan 3 Tuhan. Itu saya rasa sangat gampang. Kalau bro mau lebih dalam lagi, ya saya hanya sampaikan itu aja. Tapi kalau mau bertanya soal Yesus itu Hasem atau tidak, itu dia Hasem kok. Baca Sakaria itu dikatakan pada ini ya, dikatakan Tuhan akan menjadi raja bagi seluruh bumi, ya, dan namanya satu-satunya gitu. Tuhan satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Jadi coba lihat Yohanes menuliskan apa gitu. Yesus akan datang sebagai raja dan sebagainya. Saya rasa itu aja ya, nggak terlalu rumit. Itu aja bro. Silakan teman-teman yang lain ya, Pak Tom, Ibu Apollos. Oke, saya terakhir ya. Bang. Ya, terakhir silakan, dari Bang, saya sorry. sebelum buka puasa ya. Ini saudara Ya. Erben harus mendengarkan paparan saudara ini harusnya. Karena Erben itu tidak pernah mau menganggap bahwa Hasem itu adalah Yesus. Jadi gini sahabat saya. Ketika sahabat mengatakan Hasem tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi faktanya Anda mengakui bahwa Hasem mengambil rupa manusia. Berarti Hasem membatasi diri menjadi lemah. Ketika dia menjadikan tubuh Yesus sebagai bait, dia nggak bisa apa-apa. Musim arak pun dia nggak tahu, apalagi hari kiamat. Berarti dia membatasi diri. Itu masalahnya. Lalu ketika kemudian sahabat saya mengatakan, Yesaya 8 nomor 13, itu berbicara mengenai Tuhan akan datang dalam rupa manusia dan seterusnya. Sahabatku, yang harusnya menyatakan itu bukan Anda, tapi Yesus. Yesuslah yang berhak menyatakan dirinya adalah Hasem itu sendiri, yang ada di dalam perjanjian lama, yang menyatakan dirinya sebagai roh dan belum pernah menjadi manusia. Tapi kalau Yesus yang menerangkan itu, maka dia akan ditabrak dengan pernyataannya dia sendiri. Kalau Yesus itu adalah Hasem. 2 Tawarik 6 nomor 18, 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Itu sangat mencengangkan kalau Yesus adalah Hasem itu sendiri. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menyelimuti langit pun tidak dapat memuat engkau. Apalagi bait ini, apalagi rumah yang kudirikan ini, apalagi tubuh anak Maria. Itulah yang saya katakan sahabat saya, bahwa ketika Anda tidak ingin Tuhan itu terbataskan, faktanya Anda membatasi Tuhan dengan mengatakan Yesus yang serba lemah itu adalah Hasem yang nusul menjadi manusia. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan dia itu adalah Allah yang telah menubuatkan dirinya, yang kemudian dia datang menjadi manusia, Anda ditabrak lagi oleh pernyataan Yesus sendiri kalau Yesus itu adalah Hasem. Yesaya 43 nomor 10, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia, sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk dan sesudah aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk 9 bulan di dalam rahim. Berarti Yesus bukan Hasem. Data loh itu. Tapi kalau Anda ngotot mengatakan Yesus itu adalah Hasem itu sendiri yang datang dalam rupa api, layaknya ketika tiang awan Allah datang dalam tiang awan pada masa Musa. Tunggu dulu. Anda tidak punya hak mengatakan itu. Yang punya hak mengatakan siapa dirinya adalah Yesus. Makanya umat Islam itu tidak pernah mau percaya kepada ajaran Kristen. Kenapa? Karena umat Islam lebih percaya kepada perkataan Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kesaksianku lebih penting dari kesaksian Yohanes, kata Yesus. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, Dia yang bersaksi tentang aku. Bahwa pekerjaan itu bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus kesaksiannya hanya sebatas utusan Tuhan. Yang namanya utusan Tuhan bukan Tuhan. Yang namanya utusan Hasem bukan Hasem. Karena itu saya katakan kepada Anda, mulai dari pembahasan kita tentang puasa, itu semua tidak ada yang kena kepada konsep ajaran para nabi, termasuk ajaran Yesus. Puasa itu adalah ketetapan mendapatkan peroleh hidup yang menurut Yesus harus tunduk kepada ketetapan Tuhan. Berarti harus puasa. Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan Kristen? Tidak dibenarkan untuk Anda berpuasa, karena puasa itu bagian daripada hukum Torah. Sementara hukum Torah itu adalah sengat maut.
dan Anda diajarkan dalam Galatia 5 nomor 1, Anda dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan, di mana aturan Tuhan yang dimaksud itu adalah ketetapan yang datang kepada para nabi. Ya, jadi kalau Anda mengatakan, oh kami masih melakukan hukum, jangan ada ilah lain. Faktanya, Anda membentuk ilah berupa manusia. Nabi mana di atas muka bumi ini yang pernah menyembah manusia? Nabi mana di atas muka bumi ini yang pernah mengajarkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Tidak ada. Hanya Nabi Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dia disebut sebagai nabi dan juga sebagai pengajar yang mengajarkan non-Yahudi, dalam hal ini Kristen, mengakui ada Tuhan dalam rupa manusia. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Saya mohon maaf, saya harus undur pamit karena di sini sudah buka. Saudaraku Daniel yang saya hormati, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada poinnya kita hanya berdialog, kita menyampaikan sudut pandang kita masing-masing, bukan saling menghakimi, tetapi pada diri kita ada akal yang diberi oleh Allah untuk kita fungsikan, untuk menentukan mana yang benar, mana yang hak. Bagi kami hanya menyampaikan, tidak ada paksaan di dalam penyampaian kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.